Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan kelancaran ya, rezeki yang lancar, yang halal barokah. Tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik buat kalian semua. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, bil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan November ya, 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Disinilah letak doamu yang terkabul ya, kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa dikatakan disinilah letak doamu yang terwujud ya, bisa saja seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin yang terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat ya. Jadi luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya ya, itu bisa saja kalian nanti akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat karena saya akan tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang bisa saya tembak, yang akan bisa saya berikan suatu jawaban yang lebih akurat karena sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian ya, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat di sini setelah Aquarius muncul zodiak Scorpio. Artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Scorpio ya, 3 hari ke depan. Scorpio, ini kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup ya. Itu ada 3 orang membawa, masing-masing membawa 1 cup ya. Dikonfirmasi sama kartu Death, prajurit naik kuda putih, prajurit tengkorak ini ya, naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup, artinya mungkin di sini akan ada suatu apa ya, kebahagiaan,
akan ada suatu pertemuan-pertemuan, bisa saja adanya suatu janji ya, ada suatu janji-janji mungkin akan ada pertemuan, intinya di situ. Dan ini akan membuat kalian merasa senang, merasa bahagia, dalam arti mungkin kestabilan itu yang akan kalian rasakan. Cuman di sini harap berhati-hati ya. Bisa saja ini adanya suatu keterpendingan ataupun ada suatu penggagalan di sini. Karena di sini muncul petunjuk kartu konfirm kalian, dan artinya di sini ada residual energi sobat. Dalam arti gini ya, mungkin akan ada suatu apa ya, suatu kejutan lah ya. Bisa saja ini perubahan mendadak baik ya, bisa saja ini kejutan perubahan yang mendadak buruk. Artinya apa? Artinya yang mendadak baik ya seperti yang di kartu utama gitu loh. Ketika ada suatu mungkin janjian ataupun pertemuan itu akan bisa terlaksana. Nah, itu yang namanya kejutan baik ya. Bisa saja ini ada unsur mungkin yang sudah lama putus kontak ataupun putus hubungan, di sini akan kembali. Bisa saja seperti itu. Itu kan apa? Itu kan namanya kejutan perubahan yang baik. Nah, kan di situ. Nah, tetapi ketika itu ada suatu kejutan perubahan yang buruk, ya bisa saja ketika sudah ada suatu janjian mau ketemuan, ini bisa saja ada suatu pembatalan, ada suatu pengancelan, bahkan kalian dibohongi, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja mungkin yang sudah lama tidak ada suatu hubungan ini semakin parah sobat ya, semakin mungkin akan terputus hubungan kontak, kira-kira di situ. Karena di sini sekali lagi adanya suatu tembakan black magic yang sangat kuat gitu loh, yang menyebabkan mungkin ya bisa saja ini mungkin yang semula akan bagus, yang kalian impikan, yang kalian angan-angan ini bisa bagus, tiba-tiba berubah buruk. Nah, itu jangan kaget. Karena apa? Karena jelas di sini adanya suatu energi yang sangat negatif sobat, adanya suatu tembakan black magic. Nah, gitu loh. Makanya kalian jangan heran ketika mungkin suatu rencana itu sudah direncanakan, tiba-tiba ada gagal. Nah, kalian di situ harus bisa memahami sobat. Kalau bisa ini dinetralkan, tidak berkepanjangan. Kan seperti itu ya, agar tidak terjadi sering pembatalan-pembatalan, sering PHP kan seperti itu ya. Ini nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun di karir. Ini untuk Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup, ada prajurit naik kuda itu sambil memegang cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance, malaikat menuang air dari cup satu ke cup yang satunya lagi. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, bisa dikatakan ini Scorpio ini menginginkan adanya suatu apa ya, adanya suatu peningkatan ya. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya impian, bahkan keberhasilan, kesuksesan, ini kelihatannya Scorpio mau menuju arah situ, dan sudah ada suatu pemikiran, ada suatu rencana. Cuman entah kenapa di sini Scorpio terkesan lamban gitu ya, untuk bisa menjalankan, untuk bisa mempraktekkan. Kan kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ketika kalian lamban, di sini akan sangat disayangkan, karena Temperance ini menggambarkan akan ada suatu harapan yang akan tercapai, akan adanya suatu pencapaian target yang itu akan kalian bisa capai juga, keberhasilan akan bisa kalian capai juga ya. Cuma di sini jangan terkesan lamban sobat. Ya, karena jelas di sini Temperance akan ada suatu keuntungan ataupun suatu apa ya, suatu kabar-kabar yang itu akan membuat kalian senang di dalam pekerjaan ataupun di dalam karir kalian. Kira-kira di situ. Ya, oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kita lanjut dulu di faktor keuangan atau rezekian. Ini Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk As of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu ini, mantap ya, ada 9 cup itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio ya, bisa dikatakan As of One ya. Ini artinya akan ada suatu rezeki yang menghantam kalian ya. Cuman di sini Scorpio harus lebih apa ya, lebih jeli ya, ataupun lebih kreatif ya, karena di sini melambangkan ketika kalian ingin ada suatu kerezekian yang lancar, ingin adanya suatu pemasukan keuangan, di sini kalian harus mampu untuk mengolah pemikiran kalian sobat, gitu loh ya. Jadi kalian harus mampu berpikir bagaimana untuk menciptakan ide-ide kreatif, menciptakan solusi. Artinya di sini rezeki itu tergantung kalian untuk Scorpio kali ini. Ketika kalian apa ya, menciptakan ide kreatif, ada solusi, kalian jalankan. Nah, ini rezeki tidak menutup kemungkinan akan menghantam kalian. Meskipun di sini didukung sama kartu yang sangat baik, yang sangat positif, nantinya kalian akan mendapatkan sebuah ketenangan, kebahagiaan karena ada suatu keuangan yang masuk. Ya bisa saja ini kalian harus disuruh menjemput rezeki sobat. Nah, ya, seperti itu ya, karena apapun juga di sini kelihatannya Scorpio cukup diuntungkan ya di faktor keuangan, khususnya di 3 hari ke depan. Bisa saja di sini akan ada suatu kerezekian yang tanpa kalian sadari juga di sini. Cuman intinya tetap saya selalu berpesan, ini Scorpio ketika ingin mendapatkan sebuah kerezekian yang diinginkan, ya Scorpio harus apa ya, harus berusaha gitu loh. Jadi kerezekian itu tergantung dari kalian sendiri. Artinya kalian harus mampu menjemput rezeki. Kira-kira di situ ya untuk Scorpio ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendeteksi ketiganya.
Oke, setelah saya deteksi ya, secara penerawangan di sini jelas ya, apakah Scorpio di 3 hari ke depan khususnya akan menemukan sebuah kestabilan, menemukan sebuah hal-hal yang membahagiakan tentang asmara. Di sini terdeteksi 50-50 ya. Ada juga yang 50% kalian diuntungkan apapun itu. Yang 50% ini ada juga kalian belum diuntungkan. Dalam arti apakah ini doa yang terwujud buat kalian? Ya bisa saja, cuman 50-50. Jadi saya mengatakan mungkin ada 100 komunitas Scorpio ya, ini yang 50 orang akan diuntungkan, yang 50 orang belum diuntungkan. Ya meskipun demikian, saya berharap yang 50% ataupun yang 50 orang itu termasuk kalian yang bergabung di channel Ruang Batin yang sangat diuntungkan. Kira-kira di situ ya. Nah, untuk di faktor pekerjaan ataupun karir ya, dalam arti inilah doa yang terwujud ya. Apakah bisa terwujud di faktor pekerjaan, bisa lancar, bisa adanya kestabilan. Di sini terbaca apa ya? Scorpio masih kurang diuntungkan ya. Mungkin di sini ada suatu apa ya, kelambatan karena saya juga menangkap di sini adanya suatu reaksi tembakan energi sobat. Gitu loh. Bisa saja ini yang asmara, kalian tertembak di asmara, kalian biarkan ini melebar ke pekerjaan. Makanya di sini terkesan lamban. Terkesan ada suatu pengencelan nantinya. Jadi harus dinetral ya untuk Scorpio ya. Nah, kalau untuk di masalah keuangan ataupun kerjaan ini masih terbilang ataupun masih terbaca cukup bagus ya, baik secara energi kartu maupun secara penerawangan. Di sini kelihatannya Scorpio masih cukup bagus, masih cukup diuntungkan. Artinya keuangan kalian ini masih bersahabat, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat bagus ya energi dari Scorpio, akan keuangan itu bisa saja terjadi di 3 hari ke depan dan itu akan menguntungkan kalian. Ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu, sikap itu dengan bijak. Karena ini kan bersifat general sobat, saya nggak tahu nama kalian. Kan di situ ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, dan itu di luar logika. Ya, tetapi kalian bingung bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika. Saya merasakan terpuruk terus. Nah, mudah. Ketika kalian punya niat pasti ada jalan. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga. Nomor 2, lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, ikhtiarkan ya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Apalagi kita sudah merasakan, sudah mengetahui, tapi kita tidak mau mengubah, ya nasib tidak akan mau berubah. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Scorpio tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.